Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan studi kasus biaya anggaran produksi pada CV Putra Mataram Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri, Gita Indriana, kemudian ada Liska Juniartika, dan yang terakhir Kasmawati. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu prosedur penyusunan anggaran biaya produksi. Yang pertama, rencana penjualan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menyusun anggaran penjualan dengan pertimbangan data penjualan 2018, persediaan bahan baku, dan rencana luaran tahun 2019. Bisa kita lihat tabel rencana penjualan terdiri dari produk coklat dan Maroka. 3 bulan produksi menghasilkan 4.900 batang dengan harga 15.000. Hasil jumlah pada tabel tersebut melalui cara 4.900 dikalikan 15.000 sama dengan 73.500.000. Begitu juga dengan 6 bulan produksi dan 8 bulan produksi. Pada 6 bulan produksi menghasilkan 8.800 batang dengan harga 15.000 dan 8 bulan produksi menghasilkan 12.700 batang dengan harga 15.000. Yang kedua yaitu anggaran biaya produksi. Penyusunan rencana produksi dengan pertimbangan data rencana penjualan tahun 2019 seperti di tabel berikut ini. Volume penjualan sebesar 12.700. Persediaan akhir bulan 8 2019 sebesar 300. Lalu kedua, hasil dijumlahkan maka menghasilkan 13.000. Sedangkan persediaan awal sebesar 379, lalu 13.000 dikurangi 379, maka menghasilkan 12.621. Setelah menghitung volume produksi selama 1 tahun, maka langkah selanjutnya alokasi produksi ke satuan waktu yaitu satuan waktu bulanan. Di sini sudah dipaparkan tabel rencana penjualan dan volume produksi. Rencana penjualan di bulan Januari sebesar 1.634, di bulan Februari sebesar 1.633, di bulan Maret sebesar 1.633, di bulan April sebesar 1.300, bulan Mei 1.300, bulan Juni sebesar 1.300, bulan Juli sebesar 1.950, bulan Agustus sebesar 1.950. Hasilnya 4.900 didapatkan dari penjumlahan bulan Januari sampai bulan Maret. Hasil 3.900 dihasilkan melalui penjumlahan April sampai Juni. Sedangkan nilai 3.900 yang kedua dihasilkan dari penjumlahan Juli dan Agustus. Tabel selanjutnya mengenai alokasi produksi ke 8 bulan. Di tabel ini sudah jelas data rencana penjualan, persediaan akhir, tingkat kebutuhan, persediaan awal, dan volume produksinya, dan nilai jumlah didapatkan dari penjumlahan dari masing-masing item seperti rencana penjualan dijumlahkan dari bulan Januari sampai Agustus sehingga menghasilkan 12.700. Begitu juga untuk mencari jumlah item lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu anggaran biaya bahan baku. Langkah ketiga ini adalah menyusun biaya bahan baku dengan menghitung kebutuhan bahan baku per bulannya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selama 3 bulan produksi, volume produksinya sebesar 4.707. Kemudian kebutuhan bahan bakunya sebesar 235. Lalu biaya bahan baku per kilogramnya sebesar 45.000 dengan jumlah 10.575.000. Nah, hasil tersebut didapat dari kebutuhan bahan baku
dikali dengan biaya bahan baku per kilogram, yaitu 235 dikali dengan 45.000, dengan dapatlah hasilnya 10.575.000. Nah, begitu juga dengan 6 bulan produksi dan 8 bulan produksi. Cara pengerjaannya sama. 6 bulan produksi, volume produksinya sebesar 4.500. Kemudian kebutuhan bahan bakunya 225, lalu biaya bahan baku per kilogram sebesar 45.000 dengan jumlah 10.125.000. Kemudian yang 8 bulan produksi, volume produksinya sebesar 3.414, kemudian kebutuhan bahan bakunya sebesar 170, lalu biaya bahan baku per kilogram sebesar 45.000 dengan jumlah 7.650.000. Nah, untuk totalnya dari 3 bulan ke 8 bulan produksi, yaitu dijumlahkan volume produksinya sebesar 12.621. Kemudian kebutuhan bahan bakunya sebesar 630. Kemudian untuk jumlahnya, untuk total seluruhnya, yaitu dijumlahkan juga dengan jumlah sebesar 28.350.000. Selanjutnya tahap keempat, yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam bulanannya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk yang pertama, CPO dan CEO sebanyak 2 dengan volume 8, kemudian gaji pokoknya sebesar 2.500.000 dengan jumlah 20 juta. Kemudian karyawan sebanyak 2 dengan volume 8, untuk gaji pokoknya sebesar 850.000 dengan jumlah 13.600.000. Nah, untuk didapatkan hasil tersebut, yaitu 20 juta dengan 13.600.000 ini, yaitu volume dikali dengan gaji pokok, yaitu untuk CPO dan COO nya 8 dikali dengan 2.500.000 menghasilkan 20 juta. Untuk karyawan 8 dikali dengan 850.000 menghasilkan 13.600.000. Nah, untuk totalnya 20 juta dengan 13.600.000 ini ditambah dan dapatlah hasilnya sebesar 53.600.000. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya overhead pabrik dengan dasar perhitungan dengan menghitung bahan penolong. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk bahan penolongnya itu sebesar 7.648.000. Kemudian alat produksi lainnya itu sebesar 11.938.000. Untuk molding coklatnya itu volumenya 50 pks dengan harga satuannya 400.000. Kemudian totalnya itu 20 juta. Kemudian alat ukur kadar air biji kakaonya itu volumenya 1 unit, harga satuannya 5 juta. Kemudian totalnya 5 juta. Kemudian primer coklat refinernya 8 lbs, yaitu dengan volume 1 unit, harga satuannya 13 juta, kemudian totalnya 13 juta. Terus untuk tempering mixannya itu 8 kg dengan volume 1 unit, kemudian harga satuannya itu 27 juta, kemudian totalnya itu 27 juta. Selanjutnya pembuatan kemasan kardus. Volumenya itu 22 lembar, kemudian harga satuannya 5.000, terus dengan total keseluruhannya itu 11 juta. Nah, untuk total keseluruhannya itu ditambah dari bahan penolong hingga ke pembuatan kemasan kardus dijumlahkan dan dapat hasilnya sebanyak 95.631.000. Selanjutnya yaitu total keseluruhan biaya anggaran produksi CV Putra Mataram selama tahun 2019. Nah, untuk total keseluruhannya itu sebesar 177.581.000. Nah, dari mana didapat
total ini, yaitu dari dijumlahkannya biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan biaya overhead pabrik, sehingga dapatlah hasil atau total keseluruhannya untuk biaya anggaran produksi CV Putra Mataram yaitu sebesar 177.581.000. Prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram. Prosedur penyusunan anggaran biaya produksi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan biasanya diawali dengan menyusun rencana penjualan. Setelah itu menyusun rencana produksi yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun anggaran biaya produksi, meliputi anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead pabrik. Tahap pertama yaitu menyusun rencana luaran yang meliputi rencana produksi dan rencana penjualan. Untuk uraian targetnya itu yang pertama ada jumlah produksi. Untuk 3 bulan produksi 500 batang dikali 500 batang dengan harga 1.500 per batang. Untuk 6 bulan produksi 900 batang dengan harga 10.500. 8 bulan produksi 13.000 batang dengan harga 10.500. Yang kedua, jumlah penjualan. 3 bulan produksi 4.900 batang dengan harga 15.000. Untuk 6 bulan produksi 8.800 batang dengan harga 15.000. Untuk 8 bulan produksi 12.700 batang dengan harga 15.000. Yang ketiga, nilai penjualan. Untuk 3 bulan produksi yaitu sebanyak 73.500 juta. Untuk 6 bulan produksi yaitu 132 juta, dan untuk 8 bulan produksi 190.500.000. Kemudian yang keempat, penjualan kali HPP. Untuk 3 bulan produksi 51.450.000. Untuk 6 bulan produksi 92.400.000, dan untuk 8 bulan produksi 133.350.000. Dan itu datanya sudah ada. Terus yang terakhir jumlah profit. Untuk 3 bulan produksi 22.050.000 didapat dari jumlah nilai penjualan 73.500 juta dikurang dengan 51.450.000. Untuk 6 bulan produksi jumlah profitnya 39.600 juta didapat dari 132 juta dikurang 92.400.000. Dan untuk 8 bulan produksi sebanyak 57.150.000 didapat dari 190.500.000 dikurang 133.350.000. Yang berikutnya rencana anggaran biaya gabungan. Untuk komponen anggaran pertama ada produksi dengan jumlah 92 juta, persentase sebanyak 41. Yang kedua, promosi dan pemasaran dengan jumlah 91.195.000 dengan persentase 40. Yang ketiga, legalitas dengan jumlah 17.500.000 dengan persentase 8. Dan yang keempat, pengembangan SDM dengan jumlah 25 juta, persentase 11. Kemudian total anggarannya jadi 225.895.000 dan dengan persentase 100.
Kemudian ada pendampingan umum, yaitu ada pendampingan produksi, ada pendampingan produksi dan pemasaran, pendampingan legalitas, pendampingan pengembangan SDM, kemudian total anggarannya yaitu 70.325.000 didapat dari hasil penjumlahan pendampingan umum, pendampingan legalitas, dan pendampingan pengembangan SDM. Yang ketiga ada rekapitulasi anggaran gabungan berdasarkan jenis biaya pada CP Putra Mataram. Untuk komponen anggarannya, yang pertama ada gaji atau upah dengan jumlah 16 juta. Yang kedua, komponen anggaran perjalanan dengan jumlah 50.520.000. Yang ketiga, komponen anggaran barang atau jasa dengan jumlah 160.250.000. Kemudian yang keempat, komponen anggaran bahan dengan jumlah 1.075.000. Kemudian total anggarannya ada 225.695.000. Ada juga komponen anggaran dengan jumlah dan persentase yang berbeda, yaitu gaji atau upah dengan jumlah 24.400.000, perjalanan 16.550.000, barang atau jasa 19 juta, dan bahan 10.375.000. Dan total anggarannya jadi 70.325.000. Berikutnya ada uraian biaya bagian produksi. Untuk kegiatan yang pertama itu tenaga produksi. Kategori biaya gaji atau upah dengan volume 8, harga satuan 2 juta dan jumlahnya 16 juta. Yang kedua, molding coklat alat pengukur. Kategori alat volumenya 50, harga satuan 400 dan jumlahnya 20 juta. Yang ketiga, kegiatan kadar air biji kakao premier. Kategori alat volume 1 unit, harga satuan 5 juta dan jumlah 5 juta. Yang keempat, coklat refiner 8. Kategori alat volume 1 unit, harga satuan 13 juta dengan jumlah 13 juta. Kemudian kegiatan tempering machine 8 kg, kategori alat volume 1 unit, harga satuan 27 juta dengan jumlah 27 juta. Yang keenam, pembuatan kemasan kardus. Kategori barang volume 2.200 lembar, harga satuan 5.000 dengan jumlahnya 11 juta. Jadi totalnya itu ada 92 juta. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.